Sekali selamat pagi, Shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki di minggu yang terakhir pada bulan yang kelima ini, Bapak Ibu. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan, masih tetap di dalam kitab Imamat, pasalnya yang ke-8 dengan tema pentabisan Harun dan anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan ini lebih lanjut, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu suka sesuatu yang rumit atau simpel? Ada yang bisa jawab? Suka yang rumit atau simpel? Simpel. Saya percaya kita semua menyukai sesuatu yang simpel. Simpel itu berarti mudah, ya, mudah dipahami, mudah dimengerti, dan bahkan mudah untuk dilakukan. Tetapi sesuatu yang dinamakan rumit atau sulit, seringkali kita enggan untuk melakukannya. Benar ya Bapak Ibu ya? Dan kita memang tidak mau melihat hal itu, ya kita lakukan rumit. Nah Bapak Ibu, seperti apa yang saya tanyakan, maka kita akan lihat begitu rumitnya apa yang baru saja kita baca. Kira-kira Bapak Ibu kalau membaca Alkitab, pasal 8 ini Bapak Ibu baca atau tidak? Ya. Awal kita membaca Alkitab, kita paling suka baca yang pertama adalah paling tidak kitab Kejadian tuh ya. Nah, Kejadian, Keluaran itu masih oke saja. Ya karena di dalam dua kitab ini itu menceritakan sejarah baik penciptaan, ya permulaan penciptaan, lalu Keluaran menceritakan tentang sejarah bagaimana bangsa Israel keluar. Disitulah kita bisa lihat bagaimana penyertaan Tuhan. Tetapi ketika kita masuk di dalam kitab Imamat, maka kita mulai berpikir, ada apa di situ? Dan mengapa ini dibahas? Mengapa ini ditulis? Nah Bapak Ibu, pagi ini kita sedikit akan membahas tentang Imamat pasal 8, pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayat ke-18 tadi sudah dibacakan. Oke. Ya. Tetapi kita akan lihat Bapak Ibu sekilas bahwa apa yang dilakukan oleh Musa ini memperlihatkan kepada kita bahwa ada hal yang penting di tengah-tengah kerumitan menurut kita. Tetapi di pihak Tuhan, hal ini menggambarkan kepada kita suatu tanda bahwa Tuhan menyukai sesuatu yang rapi dan sistematis. Beberapa bulan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa dari kitab Imamat pasal 1 sampai dengan pasal yang kita baca ini, kita lihat secara sistematis apa yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk kita ketahui bersama bahwa imam pada zaman Musa itu merupakan gambaran perantaraan antara Allah dengan bangsa Israel. Jadi hubungan ini bukan hubungan yang biasa saja, tetapi ada hubungan bahwa imam pada zaman itu merupakan imam yang dipilih, ya, dan dikatakan di situ adalah imam khusus untuk umat Israel, ya. Memang di luar sana banyak orang yang berkata dan menjabat sebagai imam, ya. Tapi biarlah itu menjadi imam bagi mereka, tapi yang kita bahas hari ini adalah imam pada zaman Musa atau orang Israel, ya. Dikatakan di sana Bapak Ibu bahwa imam adalah perantara antara Allah dengan bangsa Israel dan antara bangsa Israel dengan Allah. Nah, sejak Israel menjadi suatu bangsa dan mengikat perjanjian dengan Allah, mereka tidak boleh lagi beribadah sembarangan Bapak Ibu. Jadi dari awal ketika mereka diselamatkan atau keluar dari tanah perbudakan, ya mereka
tahulah bagaimana hidup bercampur baur dengan berbagai macam hal yang tidak semestinya. Oleh sebab itu, di dalam kitab Imamat ini, Tuhan hendak kembali melakukan yang namanya pembaharuan. Tuhan hendak melakukan pembaharuan khususnya bagaimana umat Israel ini beribadah. Supaya dikatakan mereka tidak beribadah secara sembarangan. Nah, untuk kita masa kini, inilah yang disebut dengan liturgi, Bapak Ibu. Ya, inilah liturgi. Jadi, kalau di dalam buletin ini kita lihat ada tata cara ibadah atau tata tertib ibadah, maka inilah yang disebut dengan liturgi. Ya. Liturgi akan mengatur bagaimana sistem ibadah satu gereja atau tempat peribadatan dengan tidak sembarangan. Oleh sebab itulah ada imam yang mengatur peribadatan ini. Kemudian imam harus menghadap Tuhan di tempat yang ia tentukan. Perhatikan bahwa imam harus menghadap Tuhan di tempat yang ia tentukan. Ia di situ adalah Allah sendiri dengan cara yang ia tentukan juga dan cara ya yang Tuhan tentukan untuk menghadap. Ya, dia adalah ya dengan membawa korban persembahan melalui imam. Ini imam pada waktu zaman Perjanjian Lama. Nah, Bapak Ibu, kita perlu sedikit belajar tentang siapa imam pada awal itu. Ya, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa imam besar, ya, imam besar yang ditabiskan itu adalah Harun. Harun, kita tahu bahwa mereka adalah bersaudara dan mereka adalah kaum Lewi atau dari suku Lewi. Nah, di sini seringkali kita lihat, wah, berarti ada KKN ini ya. Wah, sudah yang nabi adalah adik, lalu imam besarnya adalah kakaknya sendiri. Ya, tapi tidak demikian Bapak Ibu. Jelas ini bahwa Harun dan anak-anaknya, ya, Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar ini merupakan imam, tapi bukan imam besar. Imam besar di sini adalah Harun. Nanti kita akan lihat apa perbedaan imam besar dan juga para imam. Biasanya ini disebut dengan Kohen, itu imam dalam bahasa aslinya, dan Kohen Hagadol itu adalah imam besar. Ini membedakan, dan tata cara dan bahkan dari berpakaian saja mereka juga berbeda Bapak Ibu. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu kita ketahui dan nanti implikasinya bagi gereja kita dan bagi iman kita. Jadi kalau kita belajar ini kita juga akan lihat bagaimana selanjutnya tentang iman kita nanti. Nah, mereka dipilih bukan karena mereka lebih baik dibandingkan orang lain. Bapak Ibu, pemilihan imam ini bukan berdasarkan seperti apa yang seringkali manusia bayangkan. Bahwa orang yang menjadi imam itu pastilah dalam benak kita itu orang kudus. Ya, itu menurut pengamatan kita. Tetapi di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, mereka dipilih bukan karena mereka lebih baik dibanding orang lain. Salah satu ingat bahwa Harun pernah membuat dan mendukakan Tuhan, yaitu membuat patung lembu emas bagi Israel. Jelas sebenarnya ini sebelum ada peraturan, Harun ini adalah seorang yang tidak tahu bagaimana dan siapa Tuhan sesungguhnya, sehingga dia melakukan ini. Tapi karena pilihan Allah semata, ya, karena pilihan Allah semata, Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu adalah orang yang dipilih secara khusus untuk dapat anugerah khusus supaya kita diselamatkan. Kalau kita dikatakan suci, kudus, kita juga tidak mau mengakuinya. Tetapi kita dikuduskan oleh Allah. Oleh sebab itulah bahwa pilihan Allah di dalam Alkitab ini menegaskan kepada kita bahwa tidak ada satupun kemampuan kita untuk menentukan sikap kita bahwa kita ini loh orang yang terbaik yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi di sini kita bisa melihat imam yang dipilih langsung oleh Allah, mereka dalam kehidupan mereka Tuhan tahu. Hati mereka juga Tuhan tahu. Oleh sebab itu Tuhan memilih mereka dengan caranya. Kemudian hubungan ini ya
Imam harus ada orang yang menghadap Allah untuk kepentingan bangsa Israel, dan orang yang dipilih Allah itu adalah Harun. Jadi Harun adalah orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Kemudian sekilas Bapak Ibu kita akan lihat tadi dari responsoria kita bisa lihat bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk menyiapkan semua tahapan dan unsur yang diperlukan untuk pentabisan. Kita bisa lihat tadi. Kemudian Musa juga disuruh memanggil Harun dan anak-anaknya. Musa disuruh mengumpulkan semua umat. Berarti imam ini ditabiskan di hadapan umat atau bahkan yang mewakilinya. Kemudian Musa melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian pembasuhan Harun dan anak-anaknya dilakukan oleh Musa. Dan pada ayat 8, ayat 7 dan sampai 9 dikatakan mereka dipakaikan pakaian perhiasan keimaman. Nah, nanti kita akan bahas ayat yang ini Bapak Ibu secara sedikit terperinci. Kemudian mereka diurapi dengan minyak. Nah, pengurapan ini merupakan tanda penting bahwa imam dinyatakan mereka boleh melakukan tugas seperti apa yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Nah, ini Bapak Ibu gambarnya. Itu hanya ilustrasi saja. Ini gambar pada zaman itu bagaimana imam ditabiskan. Ya, dan ini diurapi. Nah, selanjutnya mereka juga diminta memberikan beberapa korban sebagai berikut. Yang pertama, korban penghapus dosa, kemudian korban bakaran, persembahan pentabisan darah, dan juga persembahan pentabisan sajian, pemercikan darah pada jubah mereka, perjamuan di hadapan Allah, dan itu berlangsung selama 7 hari masa pengudusan mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pola ini membawa kita untuk memahami bahwa segala sesuatu yang rumit ini harus dilakukan, harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi perintah dari Tuhan itu melambangkan atau merupakan simbol dari ketaatan sebenarnya. Jadi kalau kita tadi menjawab, oh saya suka yang simpel, ya dalam kehidupan kita suka dengan yang praktis saja, ya. Zaman sekarang ini orang suka yang praktis, masak nasi sukanya ya cepat matang dan lain sebagainya. Makanya ada orang yang melesetkan, bagaimana kalau iman kita juga instan? Instan didapat, lalu hilangnya juga cepat. Nah Bapak Ibu, kekristenan tidak hanya berbicara tentang kesakralan atau tentang upacara-upacara seperti ini. Memang betul di dalam Alkitab ini kita bisa melihat berbagai macam hal yang begitu sakral. Artinya bahwa kesakralan ini membawa kita pada satu ketundukan. Bahwa ada sesuatu yang perlu kita berikan rasa hormat lebih tinggi daripada hormat kita kepada orang yang biasa. Kita bisa lakukan itu hanya untuk Allah, pencipta langit dan bumi ini. Tidak ada hal yang lain yang harus kita sanjung sedemikian rupa kalau tidak Dia pencipta kita. Nah, jadi perlu kita perhatikan Bapak Ibu, bahwa proses ini Bapak Ibu, memperlihatkan kepada kita bahwa imam juga harus melakukan hal-hal yang seperti sudah dinyatakan pada pasal-pasal sebelumnya. Lalu tugas imam melakukan banyak hal. Ya. Nanti setelah pasal ini, Bapak Ibu akan kita masuk di dalam pasal 9, lalu tugas jabatan para imam ini apa yang dilakukannya. Lalu hak apa saja yang mereka lakukan. Minggu yang lalu di pasal 7 juga sudah disampaikan bagaimana bahwa ada larangan-larangan untuk memakan lemak, ya, dan hal yang berkaitan tentang kesejahteraan para imam itu sendiri. Lemak hanya dikhususkan untuk Tuhan dan itu sebagai korban bakaran, sebagai korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan itu yang terbaik Bapak Ibu. Jadi hal ini membawa kita untuk memahami Bapak Ibu simbol-simbol ini supaya kita mengerti bahwa dalam tatanan ibadah hidup kita ini pun kita harus melihat bagaimana konteks hidup kita, ya, apa yang terjadi dalam hidup kita, mengapa kita menjadi orang percaya dan mengapa kita saat ini bisa memiliki
kepastian bahwa kita memiliki juru selamat itu, ya. Nah, kembali kita pada unsur penting dari pentabisan imamat di dalam perjanjian lama, ya. Karena di dalam perjanjian baru sudah tidak ada lagi hal yang sama seperti di dalam perjanjian lama, ya. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa pentabisan khusus untuk imam pada waktu itu hanya terjadi pada waktu zaman Musa ini. Ketika dalam perjanjian baru, memang kita bisa lihat ada imam-imam yang sudah menjabat di bait Allah. Dan itu merupakan jabatan turun-temurun Bapak Ibu. Jadi dikhususkan hanya untuk suku Lewi saja. Nah, yang pertama ada pembersihan diri secara fisik. Kita bisa lihat tadi pasal 8 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 36 itu menuliskan pembersihan diri secara fisik, yaitu dengan mengorbankan, ya tadi, lalu ada pemercikan darah, lalu ada pembasuhan dan pengurapan. Kemudian ada pengenalan atribut keimamatan. Apa itu? Ada pakaian dan lain sebagainya. Ada pengurapan. Yang keempat, pemberian korban-korban sebagaimana yang nanti harus mereka layankan untuk umat, yaitu korban penebus dosa, korban bakaran, korban sajian syukur, sekaligus perjamuan persekutuan dengan Allah. Ini melambangkan apa yang harus mereka lakukan sebagai seorang imam untuk dilakukan untuk para umat Israel pada waktu itu. Itu yang mereka kerjakan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita lihat tentang pakaian imam. Tadi kita bisa lihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 kita bisa lihat bagaimana Musa menyebutkan berbagai macam tentang pakaian imam. Nah, ini merupakan pakaian yang dikenakan oleh imam besar. Ya, ada perbedaan antara imam besar, ya tadi saya sampaikan, khususnya Kohen Hagadol itu tadi. Ada sendiri, ya, khusus, ya. Memang mereka sama, mereka menggunakan sebab hanya mereka tidak menggunakan tutup dada ini. Nah, untuk pengangkatan imam perlu ada pentabisan khusus dan inilah disebut dengan kekudusan Allah yang dinyatakan di dalam pentabisan imam. Perhatikan Bapak Ibu, di sini tentang pakaian saja mereka, ya, yang mereka pakai harus kudus. Ya, mereka harus menguduskan sebelum menghadap Allah di kemah suci. Nah, nanti apa maksudnya itu, ya? Mereka harus memimpin ibadah sesuai tata cara yang Allah tentukan. Imam juga akan menjadi hakim di antara orang Israel. Selain melakukan hal-hal yang lain tadi sudah sebutkan, imam juga harus menjadi hakim. Dicatat di sini Bapak Ibu, mereka juga harus menilai tentang penyakit kusta. Nah, nanti pasal selanjutnya kita akan lihat tentang penyakit kusta. Kita cepat saja. Nah, pakaian dalam bagian para imam berupa celana pendek, sudah disebutkan tadi, dan semuanya terbuat itu dengan sistem yang begitu bagus Bapak Ibu. Artinya dapat kita lihat bahwa urutan-urutan bajunya imam itu begitu luar biasa, ya. Kemudian ada kemeja yang ini digunakan untuk imam dan itu imam digunakan ini bajunya adalah baju yang paling baik, ya, paling kain bagus. Kemudian untuk imam besar kemejanya diberi ragi atau bordiran tenunan, sementara para imam lain memakai kemeja polos. Nah, dengan pengecualian pada hari raya pendamaian, imam besar memakai kemeja baru yang polos tanpa bordiran. Nah, semua imam juga memakai sorban dari lenan halus, ikat pinggang bagi para imam itu polos, sedangkan bagi imam besar dari tenunan yang berwarna-warni. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bisa lihat bahwa pakaian ini harus serba putih dan ini menggambarkan kekudusan mereka. Nah, pertanyaan yang harus kita gali Bapak Ibu, apa yang membuat mereka menjadi kudus? Di sini saya catat
mereka itu dipilih Allah. Ya, pilihan Allah atas mereka sehingga mereka menjadi kudus, Bapak Ibu. Saya sedikit merenungkan jika apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita secara rohani sebagai imamat yang rajani, yang tertulis di dalam Petrus 2, bahwa kita adalah imamat yang rajani. Berarti secara rohani, saya dan Bapak Ibu adalah imam itu sendiri. Ya. Jadi kalau kekudusan yang mereka miliki adalah pilihan Allah atas mereka, ya, berarti saya dan Bapak Ibu dibenarkan dan dikuduskan juga atas nama Allah itu sendiri. Kemudian korban bakaran yang dipersembahkan atas nama mereka untuk pengampunan dosa mereka. Berarti di sini pengudusan mereka perlu yang namanya korban, perlu adanya penumpahan darah. Di dalam hal ini pengudusan terjadi dan sah jika mereka ada korban, lalu ada penumpahan darah. Maka simbol ini menandakan kehidupan mereka kudus, ya. Karena ada darah yang tertumpah. Kemudian imam dapat dilihat dengan perilaku dan cara hidup mereka. Nah, implikasi dari imam ini Bapak Ibu, di dalam gereja kita masa kini, biasanya juga disebut dengan penatua, ya, elder, presbiteros, itu juga imam. Jadi, jabatan imam ini untuk sekarang ini berlaku atas nama-nama yang saya sebutkan tadi. Jadi, kehidupan gereja kita, ya, gereja yang dikatakan persekutuan secara komunal, memberikan hal yang seperti inilah. Ini yang Tuhan tanamkan di dalam tata cara pengudusan pada waktu itu. Nah, tetapi dalam perjanjian baru kita akan lihat perbedaannya. Selanjutnya, ini pakaian imam besar Bapak Ibu. Jadi tadi sudah sampaikan, ada pembedaannya. Pakaian imam besar terdiri gamis, kain ungu tua, tadi sudah tertulis di situ, dan ini hanya orang kaya yang makainya atau raja pada waktu itu. Bapak Ibu, bukan berarti bahwa imam ini secara personal dia kaya, tidak. Tetapi kekayaan di sini, kemuliaan ini menandakan kemuliaan Tuhan atas orang itu. Jadi apa yang kita lihat dari gambar ini menandakan bahwa Tuhan mengimpartasikan segala sesuatu yang terbaik. Ya. Lalu di situ terlihat di tepi bawah gamis harus dibuat miniatur-miniatur buah delima dari pintalan kain ungu tua biru muda. Cantik bukan Bapak Ibu ya? Ya, kalau zaman dulu baju imam saja seperti ini. Tapi kalau seandainya saja Bapak Ibu di gereja ini, ya contohnya ada yang pakai seperti ini. Wah, megah bukan? Ya, ini merupakan kemegahan yang luar biasa tentang tata cara dalam peribadahan umat Israel pada waktu itu. Selanjutnya, inilah gambarnya. Ya, ini ada maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi Alkitab menuliskan segala sesuatu itu ada maksudnya, bukan tanpa maksud. Ya. Bapak bisa lihat di situ bahwa lonceng itu juga melambangkan bahwa ketika imam besar berjalan, ya, lonceng itu akan berbunyi, mengingatkan bangsa Israel bahwa imam besar, yaitu wakil Allah, ada di tengah-tengah mereka. Dan mengingatkan Allah ketika imam besar masuk ke kemah suci, bahwa umatnya datang menghadap dia. Bapak Ibu, ini simbol. Dan nanti di pasal 10 juga dikatakan, kalau imam ini melakukan kesalahan, khususnya juga imam besar melakukan kesalahan, seketika mereka akan mati. Jangankan imam besar, ya, setiap umat
Israel yang melakukan kesalahan, maka mereka juga akan kehilangannya. Ya, di pasal 7 dikatakan mereka tidak boleh makan lemak, darah dan sebagainya. Karena mereka harus dihilangkan nyawanya di tengah-tengah. Itu menandakan bahwa kekudusan Allah yang Maha Dahsyat hadir di tengah-tengah umat Israel, Bapak Ibu. Jadi ada simbol yang mengingatkan tentang imam besar ini hadir di tengah-tengah mereka. Selanjutnya ada baju efod. Tadi sudah dibaca tentang baju efod. Kalau kita membaca tidak tahu bagaimana, nah ini Bapak Ibu, saya sudah sampaikan kepada kita, baju efod adalah semacam asparon atau aparon. Seperti ini gambarnya. Kemudian dengan simbol-simbol emas yang melambangkan keilahian, kemuliaan dan keagungan. Dan di situ ada kain ungu tua yang sangat mahal harganya. Biasanya dipakai tadi oleh raja dan ini melambangkan kemewahan dan kemuliaan. Kain ungu muda, warna langit, warna surga. Ini melambangkan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada kain kirmizi. Jadi apa yang dituliskan dan diperintahkan oleh Tuhan Allah kepada Musa, ini membawa umat Israel belajar untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Jadi jelas terlihat Bapak Ibu, mereka melakukannya dengan begitu baik. Apa yang sudah difirmankan, disampaikan melalui perantaraan Musa sebagai Nabi Allah, di sini dinyatakan. Seperti inilah keagungan yang harusnya terlihat di rumah Tuhan. Disinilah kita lihat dari hal berpakaian saja. Ya, begitu luar biasa dan baiknya. Nah, dari apa yang kita lihat tadi Bapak Ibu, apakah ini berarti bahwa imam besar punya semua kualitas di atas? Renungan ini melihatkan pada kita seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah gambaran kualitas yang diimpartasikan oleh Allah. Diperlihatkan oleh Allah kepada imam besar. Sekaligus sebagai tipologi. Tipologi itu gambaran untuk imam besar yang sejati. Yang akan datang. Yang memiliki semua kualitas yang disebutkan di atas. Hanya Yesus sendiri yang memiliki ini. Seperti dikatakan Ibrani pasal 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bapak Ibu, simbol yang digunakan oleh imam besar ini menggambarkan tentang Allah sendiri. Khususnya di dalam Kristus sebagai imam agung. Jadi, imamat mengajak kepada kita untuk memperlihatkan sebelum Kristus melakukan karyanya, itu sudah tertulis di dalam Alkitab ini sendiri. Dan ini sungguh menguntungkan kita Bapak Ibu sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita tanya dalam hati kita, apa sih untungnya baca Alkitab? Apa sih hasilnya baca Alkitab? Nah, bukan karena kita pandai saja tidak Bapak Ibu. Tapi kita bisa melihat bahwa kehidupan kita ini perlu dikoreksi, perlu juga dievaluasi oleh firman Tuhan itu. Sehingga kehidupan kita ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia. Tetapi secara praktis, bahwa hidup kita ini juga disukai oleh banyak orang Bapak Ibu. Ya. Nah, ini hanya sekilas pandang saja Bapak Ibu. Kita lihat di situ ada sabuk tadi sudah dibahas, karena juga kalau saya lewatkan, wah, bagaimana gambarnya? Inilah gambarnya Bapak. Inilah gambaran pada tutup bahu harus dipasang 2 batu oniks atau krisopras ini di bahunya masing-masing ini, dan itu menuliskan diukir nama-nama 12 suku Israel sesuai dengan urutan kelahirannya. Maksudnya ini sebagai suatu peringatan. Bapak Ibu, secara rohani, hari ini Tuhan juga mengingatkan kepada kita sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita.
Nama kita terukir tidak? Kan begitu. Nama kita tertulis tidak? Alkitab mencatat bahwa nama-nama kita itu sudah ada di dalam buku kehidupan. Amin. Nah, ini diperlihatkan Bapak Ibu sebagai satu peringatan. Oleh sebab itu, orang Israel atau bangsa Israel begitu meyakini bagaimana Tuhan yang sudah menolong, yang sudah memberikan mereka penyertaan hingga hari ini. Orang bilang di luar sana, Israel begitu sombong, Israel begitu pongah, bahwa mereka adalah umat pilihan. Tetapi ini yang perlu kita pelajari, kita lihat Tuhan menyertai bangsa ini. Nah, ini yang ada di dada itu disebut dengan penutup bahu, dan itu terlihat begitu cantik Bapak Ibu. Ya. Kalau ada sekarang ini batu-batu ini pastinya berharga. Yang suka dengan batu akik, kira-kira tahu Bapak Ibu? Ya, ini bisa dibuat cincin begitu kan? Ya kan? Harganya mahal mungkin ini. Ya, cantik Bapak Ibu. Ruben, nah, Ruben itu sardius, ya, Simon topas itu batunya. Dan ini melambangkan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, ini dipasang 12 batu permata dengan suku atas nama suku-suku Israel. Nama mereka diukir pada ke-12 permata itu. Ya, di atas jantungnya imam besar harus membawa nama-nama suku Israel, karena dialah menjadi perantara Israel dengan Allah. Ia mewakili bangsa itu di hadapan Allah. Dan setiap kali Allah melihat dia, Allah melihat bangsa yang ia pilih sebagai milik kepunyaannya. Kan begitu. Nah, kira-kira saya dan Bapak Ibu yakin tidak kalau kita ini adalah kepunyaan Allah, Bapak Ibu? Kan? Keberanian saya dan Bapak Ibu untuk menghadap Tuhan dalam posisi yang tidak seribet ini, memaknai bahwa kehidupan kita, pola kehidupan kita ini diperbaharui dengan cara Tuhan sendiri. Sehingga kita masuk ke tempat ini, kita dapat beribadah tidak dengan ribet, tetapi dengan cara yang kudus, Bapak Ibu. Ya. Dan ini melambangkan sesuatu yang luar biasa. Menandakan Israel adalah kepunyaan Allah, milik kepunyaan Allah. Seringkali kita dengar bahwa orang Kristen adalah Israel rohani. Pernah dengar Bapak Ibu? Ya. Lalu kalau kita mengaku Israel, wah, itu lagi panas-panasnya, kita juga ikut begitu. Tidak perlu Bapak Ibu. Ya. Israel artinya adalah milik kepunyaan Allah. Nah, tadi di ayat selanjutnya kita juga lihat tentang Urim dan Tumim. Secara ini gambarnya ya saya dapat seperti ini Bapak Ibu. Dua batu hitam dan putih ini. Ya, Urim dan Tumim ini sebagai alat penentu keputusan dari Tuhan bagi bangsa Israel. Maksudnya dalam hatinya imam besar itu harus selalu mencari kehendak Tuhan bagi umatnya. Ini penting Bapak Ibu. Ini penting untuk kita. Kenapa harus kita? Tadi sudah saya katakan sekilas bahwa kita ini adalah imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Itu menandakan bahwa saya dan Bapak Ibu memiliki tanggung jawab rohani seperti ini. Segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Hal itu mengajarkan kepada kita supaya kita selalu mencari kehendak Tuhan. Jadi Urim dan Tumim ini, ya, iya atau tidak, boleh atau tidak, itu menurut Tuhan Bapak Ibu, bukan menurut kita. Ini hukum Israel, miskin itu. Kemudian
Di dalam perjanjian baru juga dikatakan, Yesus mengatakan, jika kamu mengatakan sesuatu, iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. Ini hukum moral yang perlu kita harus pegang Bapak Ibu. Jadi disinilah terlihat adanya kejujuran Bapak Ibu. Adanya ketaatan. Kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Bukan kehendak kita yang jadi. Kan begitu. Alkitab menekankan itu kepada kita. Dan kita wajib untuk meneladaninya dan hidup di dalam firman Tuhan ini. Supaya hidup kita ini bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi dalam hidup kita. Hal ini akan membawa kita masuk pada perkenanan Tuhan. Itu Urim dan Tumim. Kemudian patam Bapak Ibu. Itu yang ada di atas kepala, di atas serban itu. Ini merupakan kelengkapan yang dikenakan oleh para imam besar. Ya. Dan patam ini diukir dengan tulisan kudus bagi Tuhan. Dengan demikian, ia menanggung kelalaian yang dilakukan orang Israel ketika mereka mempersembahkan korban-korban yang kudus. Nah Bapak Ibu, segala sesuatu pelanggaran yang dilakukan oleh umat Israel, itu ditanggungkan pada imam besar ini. Segala sesuatu pelanggaran dosa, ini ditimpakan kepada imam besar. Sekalipun orang Islam melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, tetapi ada kemungkinan ya mereka lalai dalam satu atau lain hal. Ini menandakan apa Bapak Ibu? Bahwa kehidupan mereka ini, sekalipun mereka sudah dipilih, mereka juga seringkali melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Alkitab mencatat, Israel adalah milik kepunyaan Allah, tetapi Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Itu kan dicatat. Aturan-aturan yang sudah dibuat, aturan yang sudah diperintahkan, seringkali juga dilanggar kan? Ya. Alkitab banyak mencatat hal ini. Maka imam besar inilah yang menanggungnya. Imam besar ini yang menanggung kesalahan mereka. Nah, tugas imam besar ini sebagai orang yang dikuduskan bagi Tuhan bisa bersyafaat atas nama bangsanya. Dan Tuhan akan mengampuni mereka. Pengampunan dilakukan oleh imam besar ini, ya, melalui doa syafaatnya. Jadi tugas imam ini sangat berat sebenarnya. Sangat berat. Kalau kehidupan kita seperti ini Bapak Ibu, saya dapat bayangkan betapa sulit dan ribetnya kita Bapak Ibu. Dan ada keuntungan untuk para imam. Minggu-minggu yang lalu kita bahas tentang bagaimana umat Israel yang datang dengan membawa korban persembahan masing-masing. Ya. Maka ini bisa dijadikan lahan uang. Kan begitu. Ya. Tapi hal ini juga merupakan dosa besar. Ini patam Bapak Ibu yang digunakan sebagai lambang untuk imam besar untuk melakukan tanda bahwa segala sesuatu, kelalaian, kesalahan itu ditanggung oleh imam besar. Nah, terakhir Bapak Ibu, kita lihat dan kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Setiap orang percaya merupakan imam Allah dalam perjanjian baru. Sebagaimana keimaman dalam perjanjian lama, bahwa keimaman disahkan oleh korban darah dan pengurapan minyak. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi setiap orang percaya untuk tidak melayani Allah. Cara menjaga kekudusan dengan mempersembahkan tubuh kepada Kristus dan menaklukkan pikirannya pada pikiran Kristus. Perhatikan Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang dikatakan orang yang berdosa. Tetapi ketika saya dan Bapak Ibu
mendapatkan anugerah penebusan oleh Kristus, maka secara rohani kita dikatakan adalah imam. Ya, 1 Petrus pasalnya kedua ayat 9 berkata, kita adalah imamat yang rajani, milik kepunyaan Allah. Sebagaimana imam dalam perjanjian lama, maka kita mendapatkan yang namanya pengesahan oleh darah. Darah siapa? Darah Tuhan. Kita mendapatkan pelunasan hutang-hutang dosa juga oleh darah Kristus. Semua yang disebutkan di situ, emas, perak, permata tidak dapat membayar lunas. Tetapi darah yang mahal itulah yang menebus kita. Di pasal 8 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-36 mencatat hal itu. Kita dikuduskan dengan berbagai cara seperti itu. Maka pelajaran yang harus kita ingat hari ini Bapak Ibu, ketika kita sudah mendapatkan pengakuan seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Yang jelas, kita harus menghargai, kita harus menghormati, memegang teguh apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saya pernah berpikir begini Bapak Ibu, ketika saya sekolah teologi, maka saya akan menjadi seorang pendeta, maka hidup saya itu akan enak. Maka hidup saya itu akan penuh dengan yang namanya kelimpahan harta. Ternyata Bapak Ibu, setelah saya lulus dari sekolah teologi, hal itu tidak terjadi dalam hidup saya. Tuhan mendidik saya dengan caranya, supaya apa yang saya pikirkan itu tidak menjadi kesombongan dalam kehidupan saya pribadi. Kalau kita ini imam, maka kita punya otoritas. Otoritas untuk menghadap Tuhan. Otoritas untuk meminta kepada Tuhan. Baik meminta pengampunan, meminta apa yang menjadi pergumulan kita. Biasanya orang suka dengan kata karisma Bapak Ibu. Ya. Jadi jika Bapak Ibu adalah orang percaya, jadi Bapak Ibu adalah orang yang berkarisma. Lalu nanti ada ditambah tik, yaitu karismatik. Ya. Bukan. Tetapi kita sudah mendapatkan ini. Kemudian, dengan demikian tidak ada alasan bagi setiap orang percaya untuk tidak melayani. Panggilan menjadi seorang imam berarti penyerahan hidupnya untuk melayani Tuhan. Kita ini sama-sama dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya dalam hidup kita ini, baik kita belajar teologi atau tidak, kita sekolah teologi atau tidak, kita juga punya tanggung jawab untuk melayani. Tua, muda, laki-laki, perempuan, kita punya tanggung jawab untuk melayani Allah. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju melayani Allah? Suaranya kok nggak ada nih. Setuju melayani Allah Bapak Ibu? Baik. Maka saya tantang Bapak Ibu juga untuk melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan tidak minta lebih dari apa yang kemampuan kita. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Itu yang Tuhan mau. Karena Bapak Ibu secara rohani adalah imamat. Umat yang sudah dikuduskan Allah. Umat yang sudah menjadi milik Allah. Masa kita tidak berterima kasih? Kan begitu ya? Itu implikasinya Bapak Ibu. Untuk gereja kita masa sekarang ini, maka pelayanan-pelayanan kita lakukan itu merupakan bagaimana Tuhan sudah memilih kita. Memanggil kita. Saya sampaikan ke anak-anak katekisasi, kalau nanti sudah dibaptis, kalau nanti sudah mendapatkan surat baptis itu, jangan berpikir sudah selesai saya. Tidak. Tapi ketika kita sudah menyatakan pengakuan iman kita, maka disitulah kita harus memberi diri kita untuk Tuhan. Bukan untuk manusia Bapak Ibu. Jadi anak-anak katekisasi yang hadir pagi ini, bahwa gereja
memberikan tanggung jawab ya kepada kalian. Nanti kalau sudah dibaptis, ya sudahlah, saya lepas di situ. Tidak, Bapak Ibu. Demikian kita, Bapak Ibu. Karena ada satu kisah, Bapak Ibu, dan ini ada di sini kisahnya ini, ya. Ada 2 orang datang ke tempat ini, lalu tanya kepada saya. Karena di atas sudah bertanya, lalu dia langsung saja bertanya begini, Pak, apakah Bapak hamba Tuhan di sini? Saya jawab iya. Kalau begitu tolong Pak, tolong kami untuk dinikahkan. Lalu saya tanya, Bapak dan Ibu, apakah sudah dibaptis? Mereka tanya. Dibaptis itu apa? Wah, ternyata mereka bukan orang Kristen. Ya, mereka satu dari Malaysia, satu dari Indonesia. Bapak Ibu, biasanya ya surat baptis itu juga sebagai penguatan orang Kristen untuk membuktikan, memperlihatkan sebagai administrasi bahwa dia orang Kristen. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau di antara Bapak Ibu menikah tanpa surat baptis itu, di salah satu gereja manapun, Bapak Ibu tidak akan dinikah atau tidak dilayani. Nah Bapak Ibu, saya sampaikan ini. Artinya apa? Bahwa kehidupan kita tidak hanya lepas setelah saya sudah jadi Kristen, sudah begitu saja. Tidak. Ada tanggung jawab yang harus saya dan Bapak Ibu lakukan. Saya dulu juga punya pikiran itu. Sudah tamat tadi, ya sudah, berarti saya akan sudah melayani, saya dapatkan sesuatu yang pasti saya dapatkan. Atau setelah saya Kristen, ya kehidupan saya, ya ke gereja saja. Mohon maaf Bapak Ibu. Masa-masa pandemik ini juga membuat kita untuk kembali mengevaluasi harusnya. Kan begitu. Ibadah kita yang sejati, ibadah yang bagaimana? Kan begitu. Ini perlu saya dan Bapak Ibu renungkan bersama. Ketidaksempurnaan saya dan Bapak Ibu membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Karena ini tanda dari seorang imam. Kemudian, bagaimana kita bisa menguduskan diri kita? Ya, kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2 itu berkata, supaya hidup kita ini dijadikan persembahan yang hidup dan kita tidak ikut arus di dalam arus zaman ini. Tetapi berubah oleh pembaharuan budi kita Bapak Ibu. Jadi, di dalam Korintus ya juga dikatakan, pikiran-pikiran kita harus kita letakkan di dalam pikiran Kristus. Apa maksudnya? Seluruh kehidupan kita ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Oleh sebab itulah bahwa hidup kita ini ada yang memilikinya. Kalau tubuh kita ada yang memilikinya, berarti tidak sembarangan dapat kita perlakukan. Amin Bapak Ibu. Artinya apa? Di sini saya dan Bapak Ibu punya tanggung jawab secara khusus atas diri kita. Siapapun kamu orangnya, tetapi kalau kamu orang yang mengaku Kristen dan murid Kristus, dia menaklukkan segala sesuatunya ini di dalam pikiran Kristus. Nanti bisa dibaca Bapak Ibu, Roma 12 ayat 1 dan 2 ini. Karena persembahan yang hidup itulah yang Tuhan mau. Tantangannya apa? Tantangan untuk kita adalah keduniawian kita ini. Kedagingan kita ini Bapak Ibu. Ini. Saya mengakui hal ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita manusia. Manusia yang lemah, tidak sempurna. Tapi perlu kita perhatikan di sini. Kita baca sama-sama. Pertama, kita dipilih secara ilahi. Kedua, kita disucikan secara rohani. Yang keempat, kita harus penuh. Pengabdian kita harus penuh. Apa? Kita membawa kepada satu hal yang harus kita lakukan. Supaya hidup kita penuh dengan sukacita di hadapan. Kekudusan yang membuat kita layak, itu karena Tuhan. Dan kita mau menyerahkan hal ini kepada Tuhan. Karena ada korban tadi, dikatakan ada
domba jantan, kambing jantan, itu merupakan tipologi kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Imam menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan menyerahkan bagaimana Tuhan mau berpola di dalam hidupnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, di dalam persekutuan kita ya, di dalam gereja ini, maukah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan panggilan untuk memuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang sempurna di dalam hidup kami ya Tuhan, tanpa Engkau yang memampukan kami, tanpa Engkau menyertai hidup kami dan menguduskan kami. Bapa, melalui pemaparan yang kami dengar hari ini, kiranya kami mendapatkan berkat secara rohani. Kami menyadari bahwa hidup kami adalah milik-Mu dan kami adalah imam secara rohani di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah Tuhanlah yang melayakkan dan memampukan kami sehingga kami berkenan, sehingga kami mendapatkan belas kasihan-Mu, sehingga kami mendapatkan berkat-Mu dan hidup kami menjadi saksi bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang melawat kehidupan kami. Segala kesulitan kami, keluh kesah kami, kesulitan kami, penyakit kami, dan pergumulan-pergumulan yang lain, kami taruh di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami bersandar penuh di dalam nama-Mu. Kami bersandar penuh di dalam seluruh kedaulatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur pagi. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus.